Yo penonton anime, semoga sehat semua ya. Review alur cerita kali ini adalah anime Evil or Life. Untuk info dasarnya bisa kalian lihat di layar. Udah dilihat kan? Oke, kita lanjut ke sinopsisnya. Kecanduan internet menjadi penyakit baru yang menginfeksi anak-anak muda. Untuk memandu kembali anak-anak yang kecanduan ke kehidupan normal, didirikanlah Akademi Elit Pelatihan Kembali. Di tempat itulah anak-anak yang sudah kecanduan akibat internet dilatih kembali ke jalan yang benar. Tokoh utama dari anime ini adalah Hibiki, seorang remaja yang super kecanduan game online. Ceritanya dimulai pada suatu warung internet. Di situ Hibiki menghabiskan waktunya bermain game online. Habis minum air mineral botol, kesadarannya memudar. Tiba-tiba ia terbangun di suatu ruangan bersama dengan 3 anak lain. Hibiki histeris. Ia mengira dirinya masuk ke dalam dunia game, seperti yang terjadi pada novel dan anime. Kenyataan pahit menyadarkannya ketika 4 instruktur masuk bersama kepala sekolah bernama Jin dari Akademi Elit Pelatihan Kembali. Salah seorang anak yang memiliki guild beranggotakan 100.000 orang memaksa hendak pergi. Xian, seorang kepala instruktur, kemudian maju dan menghajar anak tadi. Xian kemudian memerintahkan mereka berbaris dan mulai mengabsen. Ketika giliran Hibiki, Xian memberitahunya bahwa ibunya lah yang mendaftarkannya secara paksa. Hibiki tidak percaya. Ia minta diberikan kesempatan menelpon. Ada bukan telepon, tapi hajaran Xian kepadanya. Mereka kemudian digiring keluar, dimandikan, lalu diberi pakaian seragam akademi. Setelah siap, mereka dibawa ke lapangan. Sei, anak yang tadi dihajar, berkata pada instruktur bahwa ia tak bisa jalan lagi. Bukannya dikasihani, ia malah dihajar lagi. Hibiki yang melihat itu pun sudah merencanakan niat untuk kabur. Ia kemudian pergi diam-diam ke atap, kemudian berdiri di tepi, seakan ingin bunuh diri. Kawan yang 3 lagi tiba di taman. Saat itulah instrukturnya tahu kalau Hibiki hilang. Mereka pun mulai mencari. Hibiki yang masih bimbang mau lompat atau tidak dikagetkan oleh Shin yang muncul dari belakang. Remaja itu meminta Hibiki untuk menjual hidupnya padanya dan ia akan memberikannya arti lebih akan kehidupannya di akademi ini. Shin tadi kemudian memberikannya teropong dan memintanya menunjuk gadis mana saja yang ia suka, dan Shin akan mendapatkan gadis yang ia suka keranjangnya. Hibiki kemudian memakai teropong itu. Ia kaget ketika melihat Shiori, kawan SMP-nya dulu. Shin kemudian berjanji akan mendapatkan Shiori untuk Hibiki. Shin dan Hibiki kemudian turun dari atap. Mereka menemui instruktur. Shin memberitahu mereka bahwa Hibiki adalah anjingnya. Anehnya Shin tidak memperpanjang masalah setelah mendengar itu. Mereka berdua kemudian ke lapangan. Shin membisikkan sesuatu di telinga Wudo. Setelah itu Wudo memeriksa seorang gadis dan menemukan HP di badannya. Cewek itu lalu memohon agar Wudo mengembalikan HP-nya. Wudo dengan dalih mendisiplinkan kemudian merobek pakaian si cewek. Shiori tak tahan melihatnya. Ia mengancam Wudo dengan cutter di lehernya. Anak buah Wudo menyerang Shiori karena tak terima akan perlakuannya. Sayangnya mereka terlalu lemah. Anak buahnya yang lain mengambil batu dan melemparnya. Hibiki maju ke depan Shiori. Batu itu mengenai wajahnya. Setelah itu instruktur datang. Mereka pun bubar. Shiori, Hibiki dan cewek tadi pergi ke ruang kesehatan untuk merawat luka. Di dalam UKS, Shiori minta sama si cewek untuk nyelundupin 1 HP lagi buat dia. Gantinya dia akan diajari teknik berpisau. Shin tiba-tiba muncul, dia megang HP, lalu berkata bahwa hanya akan diberikan pada siapa yang bisa membuat Hibiki jadi pria sejati. Si cewek langsung mendekati Hibiki. Ia rayu agar mau ngasih HP tanpa nge-seks. Shin mencelanya, lalu membongkar kebusukan si cewek tadi. Giliran Shiori, ia setuju setelah sebelumnya mengancam Shin. Sayangnya Shiori selalu mual-mual sebelum mereka berciuman. Hibiki yang kasihan kemudian mencari cara lain agar Shiori dapat HP. Ia ambil kondom, lalu olahraga 5 jari. Setelah keluar, ia tunjukkan pada Shin. Shin yang lihat itu pun ngasih HP sama Shiori. Setelah itu Shin menunjukkan tajinya. Ia paksa Hibiki memanggilnya Tuan karena Hibiki adalah anjingnya. Hibiki tak terima. Ia berlari keluar dari UKS ke asrama. Di asrama ia disambut oleh teman sekamarnya dengan hangat. Setelah itu mereka ke lapangan. Di sana kepala instruktur Shin memberitahu aturan dan tata tertib akademi. Mereka pun mulai kelas latihan fisik. Setelah menyelesaikan beberapa ronde, kawan sekamar Hibiki tumbang karena tak kuat. Mereka pun dihajar oleh instruktur. Hibiki angkat bicara. Instruktur Shin kemudian membentaknya karena berlagak sebagai pahlawan. Shiori yang melihat itu datang dan menghajar Hibiki. Setelah itu ia minta agar Hibiki meminta maaf. Karena kelas kepala, Hibiki menolak. Dia lalu mendorong Shiori. Tak disangka HP Shiori terjatuh dari sakunya. Karenanya ia pun dihukum tampar oleh seluruh siswa di kelompoknya. Hibiki merasa menyesal dan sangat kecewa pada dirinya sendiri. Shin kemudian datang ke hadapannya dan meyakinkannya untuk jadi anjingnya lagi. Adegan pindah ke asrama. Hibiki masuk dengan tas besar di punggungnya. Dia berkata kepada seluruh penghuni
bahwa mulai saat itu ialah ketua mereka. Ia lalu membagi-bagikan makanan enak. Habis makan itu, ia bawa anggotanya buat ngehajar Wudo dan anak buahnya. Hibiki lalu melapor pada instruktur kepala Xian. Ia tunjukkan banyak HP yang ia akui ia dapatkan di kamar Wudo. Wudo yang terikat dan disumpal oleh Hibiki tak bisa membela diri. Ia kemudian dihajar oleh Xian. Berhasil dengan Wudo, Shin mengincar target berikutnya, yaitu Yosan dari kelas 6. Ia juga orang yang menyelundupkan HP ke akademi. Hibiki lalu ke asrama mengajak anggotanya beraksi lagi. Tapi mereka semua takut, tidak ada yang berani ikut. Ia pun pergi dengan penuh kekecewaan. Di ruangan Shin, ia kedatangan tamu. Ialah instruktur Ryo. Ia menyerang Shin dan meminta HP si cewek dulu. Tiba-tiba muncul bodyguard Shin yang mengusir instruktur Ryo. Hibiki yang seorang diri melanjutkan rencana Shin. Ia pergi ke tongkrongan anak kelas 6. Setelah dikepung, ia pukul dirinya sendiri. Setelah itu, ia tuang saus tomat di wajahnya lalu berguling-guling dan berteriak bahwa ia tidak akan mengkhianati instruktur Xian. Sesuai jadwal rencana Shin, di menit itu instruktur Xian akan lewat dan tepat sasaran. Sandiwara Hibiki sukses. Ketua geng kelas 6 bawahan Yoh dikurung oleh instruktur Xian. Hibiki kemudian mulai mencuci otak anak-anak buah Yoh untuk jadi pengikutnya. Saat itu rombongan Akane bersama Shiori lewat. Karena anggota Hibiki tidak sopan, mereka dihajar oleh geng cewek. Shin kemudian muncul dan meminta geng Akane untuk bersatu menguasai sekolah. Ajakan Shin ditolak, bahkan geng Akane marah dan menghajar Shin. Dan Hibiki pun lari, mereka bersembunyi di toilet pria. Geng Akane tak kenal takut, mereka ngikut. Setelah masuk, mereka kena semprot air oleh Yoh, yang dengan cerdik memilih menjadi anggota Shin. Bodyguard Shin pun maju dan menangkap mereka. Hibiki menghalangi karena ada Shiori. Shin lalu meminta Hibiki menunjukkan kesetiaannya dengan cara menelanjangi geng Akane, lalu memotong mereka agar menjadi bahan ancaman di masa depan. Awalnya Hibiki nggak mau. Setelah mendengar perkataan Shin demi keamanan Shiori, ia pun bersedia. Dia kemudian beralasan tidak bisa menelanjangi saat tangan mereka dipegang oleh bodyguard Shin. Hibiki meminta mereka dilepaskan. Setelah lepas, Hibiki berteriak agar geng Akane lari. Sayangnya Shiori telat dan tertangkap. Tak berapa lama instruktur Ryo masuk. Ia kemudian menggeledah Hibiki dan mendapatkan HP. Akibatnya ia dihukum kurung selama 2 minggu. Waktu berlalu dengan cepat. Waktu hukuman pun habis. Hibiki bebas kembali. Saat berjalan-jalan, ia berpapasan dengan Akane yang dikejar-kejar oleh geng Mei. Hibiki pun menghajar mereka di sendi dan kelaminnya. Geng Mei pun pergi, takut akan cara kotor Hibiki. Tibalah waktunya kelas latihan fisik. Setelah selesai kelas, Hibiki mengungkapkan penyesalan dan berjanji akan berubah pada instruktur Xian. Instruktur Xian pun terharu. Kelas 18 yang berupa kelas wanita datang di bawah kendali instruktur Cho untuk adu persahabatan duel bela diri. Pertandingan itu dimenangkan oleh kelas 4. Instruktur Ryo pun datang dan mengajukan pertandingan yang sama pada instruktur Xian. Hibiki lalu maju, dengan lidahnya ia ubah bela diri menjadi duel diri tegak dengan alasan mereka anak baru dan baru saja mempelajari hal itu. Roh yang mewakili kelas instruktur Ryo pun setuju. Mereka lalu bertanding adu diri tegak. Setelah berdiri selama 3 jam, kedua instruktur setuju untuk seri dan mengakhiri pertandingan. Karena kelelahan, Hibiki langsung ke asrama. Dia minta kawannya mengambil air dingin. Tak lama Yoh pun tiba. Begitu masuk, ia disambut air dingin. Kombinasi dehidrasi plus air dingin membuat tubuh Yoh melemah. Hibiki kemudian menghajarnya. Itulah kawannya kelas 4 masuk ke asrama. Hibiki mengompori mereka agar mau menghajar Yoh, supaya kelas mereka bebas dari bulian kelas 6. Kawannya pun terpancing. Mampus deh Yoh. Setelah menyingkirkan Yoh, Hibiki diakui kawan asramanya menjadi pemimpin. Tugas pertama yang ia berikan adalah mengawasi segala tindak laku Shin dan melaporkannya padanya. Degan berpindah ke jalan raya. Di dalam sebuah mobil, Hyo, seorang atasan dalam akademi, menelepon seseorang bahwa barang mereka akan segera tiba. Setelah itu ia datang ke akademi dan menghajar instruktur Xian karena membiarkan Shin bebas merajalela. Ia kemudian lanjut menghentikan sementara Xian dan ia yang akan mengawasi murid-murid. Bersama dengan instruktur Ryo, ia pun keluar dari ruangan. Hibiki tetap mencari Shin ke ruangannya. Di sana ia menemukan banyak obat-obatan. Setelah itu tibalah waktunya kelas fisik. Hyo hadir menggantikan instruktur Xian. Ia memberikan kelas 4 latihan agar berdiri tegak. Kelas seorang siswa jatuh karena tak kuat. Hyo akan menghukumnya, tapi Hibiki maju dan meminta agar semua hukuman ditimpakan kepadanya saja, karena ia adalah ketua mereka. Hyo pun mengistirahatkan kelas 4. Ia lalu mengajak Hibiki ke ruangannya. Hyo mengajak Hibiki menjadi anggotanya, membantu tugas yang akan ia berikan, membantu bisnis HP-nya, dan ia akan menjadikan Hibiki penguasa para siswa.
Lebih lanjut lagi, Hyo lalu mempertemukan Hibiki pada Shiori yang dihukum kurung. Hibiki lalu setuju. Ia diberikan tugas mencari HP yang hilang itu. Ia kemudian kembali ke asrama meminta tolong pada temannya dan mendapatkan HP itu. Setelah menyerahkannya, ia minta agar Shiori diserahkan saja kepadanya. Hyo pun setuju. Keesokan harinya, seperti biasa kelas latihan fisik. Saat absen, Akane, Oku, dan Moku tidak ikut karena demam. Instruktur kemudian mengumumkan bahwa Hibiki ditunjuk menjadi ketua OSIS yang baru agar semua murid patuh dan menirunya. Hibiki lalu dipanggil ke ruangan Hyo. Ia diberi tugas untuk mengerahkan seluruh murid agar mencari Shin. Kelas 4 yang maju karena pengaruh Hibiki mulai membuli kelas lain. Hibiki melirik mereka dan meminta agar tak ada pembulian lagi. Pun mengajak semua siswa bersatu dan bekerja sama. Cerita berpindah ke kantor berita NEPA. Mereka mendapat email berisi penyimpangan di Akademi Pelatihan Kecanduan Internet. Info yang sama juga menyebar secara cepat di masyarakat. Barang yang direncanakan pun tiba. Ia memeriksanya langsung. Di depan gerbang akademi, mereka kedatangan wartawan berita. Kembali ke Hyo, ia mendapat pesan dari bosnya bahwa ia tak boleh balik lagi. Membaca pesan itu, Hyo pun tahu bahwa usahanya bocor. Hyo pun bergerak cepat. Ia minta fasilitas listrik dimatikan dan seluruh siswa dikumpulkan di lapangan. Wartawan semakin banyak di gerbang. Hyo pun berniat kabur dari sekolah. Di tengah jalan ia dihadang oleh Hibiki. Hyo kemudian menghajarnya. Instruktur Shion tiba-tiba datang melerai mereka. Dia meminta agar Hyo menyerah saja. Kebohongan tak bisa ditutup lagi. Di atas atap, Shin menuang bensin lalu membakar ruangannya. Api pun membesar. Semua orang kaget. Wartawan segera meliput kebakaran itu. Hyo sangat marah. Ia segera menerjang Shion. Tapi sekali gampar ia pun terkapar. Siswa tidak ada yang berkumpul di lapangan. Mereka berontak dan saling serang dengan instruktur. Adegan berakhir ketika Hibiki yang pergi disuruh oleh instruktur Shion pergi ke atap. Ia menjumpai Shin di atap. Mereka saling tatap. Shin kemudian menitikkan air mata. Sekian alur cerita Evil or Life versi anime. Sampai jumpa di video berikutnya.